Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidin. Saya dari kelas praktikum B. Di sini saya akan jelaskan mengenai komunikasi Modbus TCP menggunakan praktik HMI pada versi box shots dengan kontrol X ke Schneider. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita masuk ke latar belakang, di mana latar belakang kita ini itu menjelaskan gitu ya. Jelaskan di mana kita melakukan praktikum ini ya. Jadi, ini seperti itu. Oke, ke latar belakang di mana perkembangan dalam otomasi industri ini sangat menuntut adanya integrasi antar perangkat berasal dari vendor berbeda. Pada praktiknya di dunia industri yang sering dijumpai, di mana satu sistem menggunakan lebih dari satu jenis PLC, yang ini menimbulkan tantangan dalam komunikasi data dan sinkronasi kontrol seperti itu. Yang dimana sistem SCADA ini, Supervisor Control and Data Acquisition ini, hadir sebagai solusi untuk melakukan monitoring dan pengendalian proses secara terpusat. Namun agar SCADA dapat bekerja dengan baik, dibutuhkan protokol komunikasi yang bersifat terbuka dan umum, di mana bisa digunakan salah satu protokol yang banyak diterapkan adalah Modbus TCP IP, yang dimana karena sederhana, stabil dan juga mendukung komunikasi melalui jaringan Ethernet. Pada praktikum ini digunakan PLC Flex Route Control X sebagai master memanfaatkan Node-RED untuk mengelola komunikasi modus TCP serta PLC Schneider sebagai slave yang menjalankan aktuator berupa motor. Selain itu, sistem juga dilengkapi HMI berbasis web untuk memudahkan operator dalam melakukan kontrol dan monitoring. Seperti itu untuk menggunakannya. Di mana di sini tujuannya adalah memahami konsep komunikasi Modbus TCP/IP, juga mengintegrasi PLC Box Slot Control X dengan PLC Slider, di mana mengimplementasikan juga Node-RED sebagai penghubung komunikasi, menggunakan HMI untuk monitoring dan juga kontrol sistem, menerapkan konsep SCADA pada sistem kontrol seperti itu. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, di mana dari pengertian dari SCADA ini sendiri, yaitu Structure Control and Data Acquisition, di mana merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan juga pengendalian proses industri secara terpusat, di mana sistem SCADA ini memungkinkan pengambilan data dari perangkat lapangan seperti sensor dan PLC, kemudian menampilkan dalam bentuk visual melalui HMI. Dengan SCADA, operator dapat memonitoring kondisi sistem secara real time, serta memberikan perintah kontrol terhadap tanpa harus berada langsung di area proses seperti itu. Lanjut ke pengertian dari Modbus TCP/IP ini, yang dimana merupakan protokol komunikasi industri yang digunakan untuk pertukaran data antara perangkat otomasi melalui jaringan internet. Protokol ini menggunakan konsep komunikasi master dan salve, yang dimana perangkat master ini mengirimkan perintah atau perintah data, sedangkan perangkat salve ini merespon sesuai alamat registrasi atau koil yang diakses. Model TCP/IP ini banyak digunakan karena struktur sederhana, mudah diimplementasikan, dan juga mendukung komunikasi antar perangkat dari vendor yang berbeda seperti itu. Kita lanjut aja. Di sini ada HMI, yaitu Human Machine Interface, dan di mana HMI ini merupakan antarmuka yang digunakan sebagai penghubung antara operator dengan sistem kontrol. Melalui HMI, operator dapat memantau kondisi dari sistem serta memberikan perintah kontrol seperti on, off. Penggunaan HMI mempermudah proses monitoring dan juga pengendalian karena sistem dapat dioperasikan secara real time tanpa harus berada di lapangan langsung seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada pengertian dari integrasi Node-RED, yang dimana maksudnya adalah proses menghubungkan berbagai perangkat keras, API, dan juga layanan online secara visual menggunakan platform low code berbasis alur atau flow based, yang dimana dikembangkan oleh IBM bertindak sebagai jembatan digital. Node-RED memungkinkan penggunaan menggunakan data dari sensor IT, protokol komunikasi, dan juga sistem cloud melalui antarmuka drag and drop yang intuitif tanpa perlu menulis kode program yang rumit seperti itu. Pendekatan ini juga sangat efektif untuk mempercepat pembuatan sistem otomasi dan juga monitoring data, di mana secara real time
mulai dari skala smartphone hingga industri dengan cara yang ringan, efisien, dan juga mudah dioperasi seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada PLC yang kita pakai, PLC box slot yang dimana adalah sistem kendali industri kinerja tinggi dari box yang dirancang untuk otomasi pabrik, kontrol gerakan atau motion control, dan integrasi IoT atau Internet of Things. Varian modernnya seperti seri kontrol X Automation menggunakan arsitektur terbuka berbasis Linux yang memungkinkan fleksibilitas tinggi karena dapat diprogram tidak hanya dengan bahasa standar PLC, tetapi juga bahasa IT modern seperti Python atau C++, sehingga sangat ideal untuk menghubungkan mesin produksi dengan sistem digital masa kini. Ya, ini yang salah satu PLC yang kita pakai juga, PLC Schneider, yang dimana khusus seri unggulan atau Medicon adalah Solis Control Industry yang dirancang untuk keandalan, fleksibilitas, dan juga efisiensi energi dalam platform EcoStruxure PLC. Ini sangat fleksibel. Nah, dan mulai dari seri kompak seperti Medicon M221 untuk mesin sederhana hingga seri high-end seperti Medicon 5 M580 untuk proses pabrik kompleks yang membutuhkan redundansi dan juga keamanan cyber tingkat tinggi. Dengan kemampuan integrasi IoT yang kuat, PLC Schneider memungkinkan pemuatan data secara real time menggunakan perangkat lunak, infrastruktur, atau mission expert seperti itu. Eee, untuk kasus yang akan dibahas untuk Pratikum kali ini adalah sistem komunikasi ini memfasilitasi pertukaran data antara PLC dan juga box Box Control X yang bertindak sebagai modus TCP client dan juga PLC Channel selaku modus TCP server. Data konfigurasi tersebut, Box Resource secara aktif baca maupun menulis data serupa status input serta nilai register ke PLC Schneider yang kemudian informasi tersebut divisualisasikan pada tampilan HMI dengan perantara Node-RED seperti itu. Oke, di sini ada pengaturan diagram kontrol X, di mana saya akan sedikit jelaskan diagram yang kita bentuk di sini, yang kita sudah buat untuk praktikum kali ini. Di sini, oke, kita jelaskan dari awal. Kita mulai dari atas terlebih dahulu. Pada program di awal ini, di sana ada sudah saya tampilkan tiga ragam serial X. Di sini ada timer. Ketika nanti tombol itu ditekan, maka mesin akan hidup dan akan mengingat bahwa ia kan sedang bekerja. Yang dimana itu akan secara dihitung secara prosesnya dengan counter supaya bisa tahu berapa proses yang dijalankan. Tapi tidak langsung bergerak, langsung menggunakan timer. Ketika timer sudah selesai, akan bergerak langsung membuka valve-nya atau menandakan mesin sudah mulai bekerja atau berjalan. Dan sebenarnya akan memastikan langkah akan dikendalikan secara berurutan. Jika proses sudah selesai, mesin akan menghentikan gerakan dan juga akan menyalakan buzzer. Ini buzzer ini akan nyala ketika fungsi sudah selesai. Nanti juga akan ada lampu indikator yang terlihat di hasil praktikum nanti. Dan juga setelah itu, sebenarnya ada beberapa setting yang harus dilakukan sebelum masuk ke diagram ini. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin saya jelaskan secara singkat. Pertama yaitu kita akan buka web DemoKit 1, yang itu di mana itu tuh salah satu perangkat SCADA yang ada di kampus kita lah, yang kita gunakan gitu ya. Terus masuk ke PLC Central X, nanti akan membuka program terakhir. Terus program HMI yang dimana kita akan memastikan apakah Citra Labs itu sudah terhubung atau belum. Jadi kita akan memastikan juga alamat input outputnya sesuai dengan Citra Labs ini. Jadi sesuaikan dengan ladder yang ada gitu. Sudah kita buat gitu. Ketika kita akan masuk ke simbol configuration, juga akan nge-build. Nanti ketika semua sudah tercentang, nantinya akan melakukan transfer data. Setelah itu kita akan
paket di mana modul TCP itu akan channel 4 sebagai reset dan juga channel 1 valve dan 8 itu ada EM kelembapan, A2 itu suhu dan satunya juga suhu seperti itu. Dan itu fungsinya itu untuk memberikan kemudahan untuk memproses suatu program lah seperti yang kita buat sekarang gitu ya. Oke, kita next. Di mana di sini ada pengaturan node rate yang dimana di sini tuh sudah saya tampilkan ada pengaturan node rate. Fungsinya node rate ini jadi ketika menggunakan node rate kita akan membayangkan node itu sebagai penerjemah yang dimana sebagai penghubung antara dua-dua PLC yang berbeda merek. Jadi node itu menerima PLC box reload dan juga akan meneruskan ke PLC Schneider menggunakan modus TCP. Jadi kemudian akan mengambil data terlebih dahulu ke slot. Nah, di sini tuh telah PLC App Application SIM OCM PLC Motor ini dari CTRL-X dan juga setelah itu akan dilakukan proses pembacaan nilai variabel atau word check. Setelah dibaca dia akan didebak atau ditampilin di mana di sini word check ini sebagai pengecek kondisi gitu ya. Jadi, ketika syarat tertentu terpenuhi, maka tombol on akan aktif gitu, akan langsung didebak. Setelah lolos pengecekan dan akan didebak, teruskan langsung ke alamatnya PLC App Schneider gitu ya. Seperti ini, sebagai tipe register gitu ya. Serta juga jumlah data yang akan dikirimkan. Terus ketika Modbus sudah aktif, maka akan meneruskan data PLC progress route ke register PLC Schneider seperti itu. Dan PLC Schneider akan bisa membaca dan data tersebut juga bisa memproses pemrograman ladder di PLC Schneider. Secara singkatnya, eh, progress route ini akan mengirimkan data ke Node setelah dibaca dan perlakuan kondisinya seperti apa, langsung dikirimkan ke PLC Schneider dan langsung ditampilkan di HMI seperti kurang lebih. Oke, kita lanjut tentang pengaturan modus TCP yang ada di PLC Schneider gitu ya. Kita langsung ke extractor. Kita langsung masuk ke configuration terlebih dahulu. Kita ETH1 yang dimana itu internet yang kita gunakan gitu ya. Sebagai salah satu kalau bisa dibilang tuh port lah untuk modus TCP kali ini gitu ya. Nanti kita klik yang IP address ini dan juga kita masukkan IP address sesuai yang sudah di ini 192.168.150. Kita kecantikan semua, langsung kita masuk ke sini. Di sini kita masukkan ke IP address dari device kita ya, di mana PLC Citra LX box request itu sendiri. Jadi di sini IP-nya itu 192.168.1.146. Nah, jadi kita enable juga modus TCP IOS scanner-nya. Jadi biar Schneider ini bisa mengambil data dari program dari yang ada di box PLC Central X seperti itu. Juga masuk ke pemrogramannya, ladder dari Schneider. Jadi untuk penjelasannya, PLC Schneider itu sebagai ingin mengirim pesan lewat jaringan gitu ya. Jadi itu ada namanya, ini ada M50 dan ini M51, M10 dan juga Q02 seperti itu. Ketika M50 ini on, mengirimkan data, setelah kekirim ke M51 ini, begitu aktif akan menjalankan perintah word from lewat TCP/IP ke perangkat lain gitu. Dan juga setelah itu akan mengirim ke alamat yang sudah ditentukan tadi di awal. Jadi di sini ada status
Bushi ini tuh kayak sibuk gitulah. Ketika sudah data sudah dari Citra Alexa Schneider, maka akan tanda down. M51 ini akan menyala sebagai bukti akan data sudah sampai dengan aman seperti itu. Ketika nantinya ada proses, ada error atau suatu salah, Stokas muncullah error-error di sini. Ini hanya sebagai jembatan dari PLC X ke PLC Schneider gitu ya. Dan nantinya itu akan bisa dilihat bisa di hasil akhirnya. Lanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 17 dengan anggota saya Harimutro Triyudanto, lalu ada Muhammad Zainul Abidin, lalu ada Ferdian Sarista Anwar. Di sini akan menjelaskan cara kerja dari praktikum SCADA ini. Yang pertama, ketika kita klik start, maka akan menyalakan valve, dan setelah 5 detik akan menyalakan motor. Valve yang warna biru tadi setelah 5 Lalu menit, setelah itu 5 detik akan itu mengisi akan air motor hingga menyentuh sensor atau PLB1 indikator on. ini yaitu Schneider Lalu setelah yang itu warna merah ini. akan mengisi air Ketika hingga menyentuh tadi sensor di DMI itu kita start, nyala terlebih dulu 5 detik, baru nanti motornya nyala di sini ya kan. Indikator motor nyala nah, terjadi di PLC Schneider seperti itu. Jadi seperti itu sudah melakukan komunikasi Modbus dan juga Node-RED untuk menyampaikan data dari PLC box roadster Alex ini ke PLC Schneider seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, maaf. sebelumnya Kita perkenalkan kita lanjutkan. itu akan mengisi air hingga menyentuh sensor dan Ketika membuka sudah valve dijalankan kedua. seperti ini, Lalu ini siklus akan berulang selama 4 kali. ini kita menggunakan HMI yang terintegrasi langsung ke PLC box dari setelan ini sendiri seperti itu. HMI-nya langsung muncul di sini. Selain dari yang tertampil di sini, ketika sudah 4 kali untuk data motor Anda itu juga tampilkan di PLC kita Schneider. dari kelompok Ketika sistem sudah selesai, 4 kali maka di sini apa namanya buzzernya itu akan menyala seperti menandakan seperti itu. buzzer dan juga Ini tuh sistem menandakan bahwa sistem itu sudah aktif, selesai gitu ya. sistem berakhir seperti itu. Oke, sebenarnya Jadi buat kesimpulannya sendiri di sini masuk ke kesimpulan di mana implementasi komunikasi Modbus TCP IP ini yang menghubungkan PLC box secara dengan PLC ini struktur terbukti berjalan sukses dan lancar. Keberhasilan sistem ini didukung oleh peran Node-RED yang dimana menyederhanakan proses integrasi data serta HMI yang memfasilitasi pemantauan dan juga pengendalian secara real time, sehingga menegaskan bahwa protokol Modbus TCP/IP merupakan solusi yang sangat efektif dan juga handal menjembatani interoperabilitas antar PLC dari vendor yang berbeda seperti dari box Rexroth ke Control X ke Schneider juga dan juga lain-lainnya. Mana mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.